Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faturrahman dengan NIM 20090760039. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan ujian akhir semester. Judul yang saya bawa kali ini adalah Diagnosis dan Detection of Infected Tissue of COVID-19 Patients based on lung X-ray image using and convolutional neural network approach. Nah, itu convolutional neural network biasa kita singkat itu dengan CNN. Kita next slide. Yang slide berikutnya ini ada materinya yang kita bawakan pada presentasi kali ini. Untuk bab 1 itu ada peringkasan permasalahan. Untuk bab 2 itu ada teknik dan algoritma. Bab 3 ada hasil dan pembahasan. Terus untuk bab 4 itu ada kekurangan dan solusi. Nah, ringkasan permasalahan. Apa sih permasalahannya yang muncul sehingga kita menulis judul ini? Pandemi COVID-19 itu telah menantang ilmu pengetahuan dunia. Komunitas internasional berusaha menemukan, menerapkan, atau merancang metode baru untuk diagnosis dan pengobatan pasien COVID-19 segera mungkin. Saat ini, metode yang dapat diandalkan untuk diagnosis pasien yang terinfeksi adalah reaksi berantai transkripsi polimerasi terbalik. Metode ini mahal dan memakan waktu. Nah, jadi merancang metode baru menjadi penting dong. Dalam presentasi ini, penulis menggunakan 3 metode berbasis pembelajaran mendalam untuk deteksi dan diagnosis pasien COVID-19 dengan menggunakan gambar X-ray paru-paru. Untuk diagnosis penyakit, penulis mempresentasikan 2 algoritma, termasuk Deep Neural Network (DNN) pada fitur fraktal gambar dan metode Convolutional Neural Network (CNN) dengan menggunakan gambar paru-paru secara langsung. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa arsitektur CNN yang disajikan dengan akurasi lebih tinggi 93,2% dan sensitivitas 96,1% lebih baik daripada metode DNN dengan akurasi 83,4% dan sensitivitas 86%. Dalam proses segmentasi, kami mempresentasikan arsitektur CNN untuk menemukan jaringan yang terinfeksi pada citra paru-paru. Hasil menunjukkan bahwa metode yang disajikan hampir dapat mendeteksi daerah yang terinfeksi dengan akurasi tinggi sebesar 83,84%. Teman ini juga dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol pasien dari pertumbuhan wilayah yang terinfeksi. Nah, teknik yang digunakan itu apa? Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komputer tomografi CT. Kita menggunakan teknik CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, lanjut. Algoritmanya seperti apa? Algoritmanya seperti ini. Nah, untuk yang pertama itu adalah membahas beberapa kumpulan data yang tersedia untuk umum. Yang kedua adalah penggunaan CT scan dada dan gambar sinar X untuk membangun klasifikasi berbasis AI. Yang ketiga adalah diagnosis dan segmentasi gambar COVID-19. Itu adalah atau kita sebut dengan konseptualisasi metode yang disajikan. Itu ada beberapa itu seperti mengekstraksi fitur citra untuk menggunakan metode fraktal, jaringan syarat konvolusi dalam DCNN. Yang ketiga itu menggunakan teknik CNN untuk mengklasifikasi gambar pasien. Yang keempat, yang D itu perancangan arsitektur convolutional neural network untuk mengklasifikasikan pasien berdasarkan citra CT scan. Yang E itu melatih jaringan untuk segmentasi jaringan yang terinfeksi dalam gambar MRI paru-paru. Yang terakhir untuk keempat itu algoritma adalah analisis kinerja. Membahas kumpulan yang tersedia untuk umum. Pada bagian ini kita membahas mengenai kumpulan data-data terkait kondisi fisik seorang yang terkena COVID-19 serta jumlah suspek orang yang terjangkit COVID-19 yang di wilayah yang tinggalnya. Data fisik orang normal juga dibahas dalam bagian ini. Penggunaan CT scan dada, gambar sinar X untuk membangun klasifikasi berbasis AI. Di bagian ini penulis membahas pekerjaan yang terkait dengan penggunaan CT scan dada dan gambar sinar X untuk membangun pengklasifikasi berbasis AI. Kami juga membahas beberapa kasus penggunaan baru AI untuk mengatasi masalah ini. Ada beberapa penelitian untuk mendeteksi COVID-19 berdasarkan gambar CT. Arsitektur CNN adalah pendekatan yang paling umum digunakan dalam hal ini. Para penulis meninjau 2 arsitektur CNN. Yang pertama berdasarkan arsitektur ResetNet 223, yang kedua menambahkan
Mekanisme perhatian lokasi di lapisan yang sepenuhnya terhubung. Arsitektur ini mencapai akurasi keseluruhan 86,7% dan klasifikasian menjadi 3 kelompok. COVID-19, influenza, virus pneumonia, dan infeksi yang tidak relevan. Zhang dan kawan-kawan menggunakan arsitek yang menghasilkan skor untuk mendeteksi gambar anomali COVID-19. Mereka mencapai akurasi 96% untuk mendeteksi kasus COVID-19 dan akurasi 76,65% untuk mendeteksi kasus non-COVID. Para penulis menggunakan arsitektur CNN V3 awal untuk tugas klasifikasi antara ronggen dada COVID-19 dan ronggen dada normal dan menunjukkan akurasi 100%. Namun dalam kumpulan data mereka harus menghapus semua penyakit dan COVID lainnya seperti SARS dan MERS. Kita lanjut. Diagnosis dan segmentasi gambar COVID-19, konseptualisasi metode yang disajikan. Yang A itu ada mengekstraksi fitur citra menggunakan metode fraktal. Ekstraksi fitur melibatkan penyederhanaan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk secara akurat menggambarkan kumpulan data yang besar. Saat melakukan analisis data yang kompleks, salah satu asal utamanya adalah jumlah variabel yang terlibat. Ekstraksi fitur adalah istilah untuk metode untuk membangun kombinasi variabel untuk memecahkan masalah presisi tinggi. Dalam metode fraktal, matriks permukaan abu-abu diformulasikan untuk mencapai fitur statistik. Dalam analisis statistik, fitur gambar dari distribusi probabilitas senyawa yang diamati dan di intensitas cahaya posisi tertentu relatif terhadap satu sama lain dalam gambar dihitung. Dalam penelitian ini, model fraktal digunakan untuk mengekstraksi fitur. Untuk menangani fitur input tinggi, pemilihan fitur telah digunakan untuk mengurangi dimensi dan mengidentifikasi yang paling relevan yang dapat memisahkan berbagai kelas secara memadai. Algoritma fraktal telah diterapkan dengan bantuan analisis covariance untuk menghasilkan nilai eigen dari gambar dan mengurangi dimensi. Ini adalah gambar keluaran ekstraksi ciri fakta digital scan pasien COVID-19. Yang B, jaringan saraf konvolusi dalam CNN. Salah satu metode pembelajaran mendalam yang paling penting adalah jaringan saraf konvolusional CNN, di mana beberapa lapisan yang diajarkan secara efektif. CNN menggunakan sebagai perspektif berlapis-lapis untuk menggunakan pre-processing. Secara umum, CNN terdiri dari 3 lapisan utama, lapisan konvolusional, lapisan polling, lapisan yang terhubung penuh, dan lapisan yang berbeda melakukan fungsi yang berbeda. Dalam setiap arsitektur ada 2 tahap untuk pelatihan, propagasi maju dan mundur. Pada langkah maju, input bergerak dari lapisan tersembunyi ke lapisan output, dan informasi hanya bergerak maju. Lapisan input mengirimkan nilai input ke lapisan tersembunyi, dan kemudian output dihasilkan. Dalam back propagation, ketika jaringan saraf didefinisikan, gambar input diumpankan ke jaringan pada tahap pertama. Ketika output tercapai, nilai jenis outlier tersembunyi yang dijelaskan sebagai berikut. Lapisan konvolusi itu adalah adalah inti dari jaringan konvolusi, dan outputnya dapat diartikan sebagai 3 tumpukan dimensi neuron. Secara sederhana, output dari lapisan ini adalah tumpukan 3 dimensi. Pada lapisan ini, jaringan CNN menggunakan berbagai kernel untuk menggulung gambar input serta peta fitur pusat. Yang kedua itu fungsi aktivasi. Umumnya pada jaringan saraf tiruan, fungsi aktivasi digunakan untuk mendapatkan keluaran diinginkan dari fungsi masukan. Fungsi aktivasi yang berbeda dapat digunakan untuk jaringan saraf. Yang paling penting adalah fungsi aktivasi dengan tangan sigmoid dan hiperbolik. Fungsi sigmoid menerima input yang dapat memiliki nilai antara plus min dan min dan menampilkan interval antara 0 dan fungsi tangan hiperbolik memberikan nilai keluar antara 1 dan min 1. Fitur ini membuat kedua fungsi ini kurang umum digunakan pada jaringan CNN karena pada gambar matriks menyertakan nilai yang berbeda. Hal ini mengakibatkan hilangnya data gambar dan dalam banyak kasus sistem menjadi tidak dapat digunakan setelah menggunakan fungsi ini. Salah satu fungsi aktivasi yang telah diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir adalah fungsi ReLU unit linear terkoreksi. ReLU adalah fungsi penggabungan maksimum. Penggunaan max polling dalam jaringan saraf memiliki banyak efek. Penggunaan max polling membuat jaringan dapat mengidentifikasi objek pada awalnya hanya dengan sedikit perubahan pada gambar. Kedua, memungkinkan jaringan lebih banyak ruang gambar untuk mengidentifikasi fitur. Polling di CNN digunakan pengurangan tugas sampling sehingga kita bisa masuk ke lapisan jaringan yang lebih dalam. Ketika kita mencapai akhir setiap tahap dan ingin mengurangi pengambilan sampel, kapasitas penyimpanan informasi spasial berkurang karena pengambilan sampel. Jadi untuk menyimpan informasi ini, kita perlu mengumpulkan apa yang kita miliki. 2 jenis polling yang paling umum adalah max dan average. Yang C menggunakan teknik CNN untuk klasifikasi gambar pasien. Tadi sudah dijelaskan itu ada input image in gambar COVID, orang yang terkena COVID, gambar paru-paru yang terkena COVID. Ada metode DNN juga dan CNN. Nah, untuk DNN itu klasifikasi with fitur extraction tanpa fitur ekstrasi dengan fitur ekstrasi. Kalau yang non COVID itu, kalau yang CNN itu klasifikasi with fitur extraction. Ini ada performance analisisnya dan ini adalah metode-metodenya gitu. Dari perancangan arsitektur convolutional neural network CNN untuk mengklasifikasi pasien berdasarkan CT scan.
Ini bisa dilihat ada input layer, ada hidden layer 1, hidden layer 2, output layer, dan output. Ini adalah arsitektur yang digunakan. Melatih jaringan untuk segmentasi jaringan yang terinfeksi dalam gambar MRI paru-paru. Nah, ini bisa dilihat matriks bingungan untuk klasifikasi biner, kiri pada set pelatihan, kanan pada set pengujian. Ini adalah matriks kebingungan. Nah, yang di samping sebelah kanan ini adalah nilai-nilai akurasi dan loss dari MRI paru-paru. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan kita memiliki kumpulan data diagnosis pasien COVID-19 menggunakan fitur DNA dan fraktal, diagnosis pasien COVID-19 menggunakan metode CNN, deteksi jaringan yang terinfeksi dari gambar CT scan paru-paru untuk COVID-19. Satu kumpulan data, ada beberapa kumpulan data gambar medis dan mendata kasus COVID-19 yang tersedia untuk umum. Dalam penulisan ini kami menggunakan database gambar komputer tomografi. Gambar MRI ditangkap di posisi superior pasien. Data dikumpulkan oleh gambar dikategorikan menjadi 2 pasien COVID-19 dan gambar non-COVID-19 pasien dan orang normal. Data terdiri dari 682 cita-cita MRI. Dataset ini digunakan untuk klasifikasi data diagnosis COVID-19. Kumpulan data kedua, kumpulan data COVID semisek untuk mendeteksi jaringan terinfeksi. Dataset mencakup 2 bagian yang terdiri dari data input dan gambar kebenaran dasar yang diberi label jaringan yang terinfeksi. Pada paper ini digunakan 100 citra CT scan dengan 100 citra ground truth untuk segmentasi menggunakan teknik CNN. Diagnosis pasien COVID-19 menggunakan fitur DNN dan fraktal. Pada bagian ini kami mengevaluasi penggunaan akselerator DNN yang diusulkan dalam bagian ini tentang fitur fraktal yang diekstraksi dari ronggen dada gambar. Dalam metode fraktal, histogram gambar diekstraksi pada diagram seperti gambar 3. Gambar 3 yang tadi sudah kita lihat. 2 adalah metode memodelkan histogram dengan fungsi Gaussian. Pada langkah ini kita harus menemukan fungsi distribusi normal yang jumlahnya akan menghasilkan histogram. Mengenai gambar yang digunakan untuk pemodelan, kami memilih 4 fungsi dengan akurasi lebih tinggi dan sejumlah kecil fungsi. Jumlah fungsi yang diilustrasikan oleh garis warna merah. Fitur gambar adalah parameter dari fungsi Gaussian. Proses ini dilakukan untuk semua gambar dari kumpulan data. Oleh karena itu, dataset klasifikasi ditransformasikan ke dalam matriks dengan menggunakan 4 fitur. Langkah selanjutnya adalah melatih arsitektur DNN dengan menggunakan fitur sebagai layer dan label sebagai output layer. Gambar 4 menunjukkan arsitektur model DNN yang kami gunakan dalam percobaan ini. Arsitektur ini terdiri dari 2 lapisan tersembunyi dengan 20 dan 10 neuron masing-masing. Lapisan input mengambil 4 fitur untuk setiap contoh data, dan lapisan output menghasilkan 1 output tunggal. Juga setelah setiap lapisan tersembunyi, kami menerapkan fungsi aktivasi sigmoid nonlinear. Yang ketiga adalah diagnosis pasien COVID-19 menggunakan metode CNN. Pada bagian ini kami menyajikan hasil penggunaan arsitektur CNN pada citra paru-paru dari ronggen dada. Dalam tugas klasifikasi ini ada 2 kelas, kasus positif COVID-19 dan ronggen normal. Kami melatih model arsitektur CNN yang diusulkan di bagian dari metode yang bahan dataset dari, dan kami melakukan metrik evaluasi yang berbeda untuk menganalisis model. Gambar 6 menunjukkan arsitektur metode CNN yang disajikan untuk diagnosis pasien COVID-19. Jaringan terdiri dari 16 lapisan dengan 3 lapisan konvolusi. Gambar diberi label sebagai 1 untuk COVID-19 dan 0 untuk pasien COVID-19. Selain itu, 90% dataset gambar digunakan untuk melatih jaringan dan 30% untuk menguji model. Hasilnya digambarkan pada bagian berikut. Gambar 7 menunjukkan nilai kerugian dan akurasi sebagai fungsi dari iterasi pelatihan. Plot ini digambarkan saat melatih jaringan dan proses dihentikan setelah mendapatkan hasil terbaik dengan akurasi yang lebih tinggi dan kehilangan jaringan yang lebih rendah selama 400 iterasi. Bagian dari metode dan dibahas dan bahan pada dataset dari, dan kami melakukan metrik evaluasi yang berbeda untuk menganalisis model. Gambar 6 menunjukkan arsitektur CNN yang disajikan untuk diagnosis pasien COVID-19 dan yang terdiri 16 lapisan dengan 3 lapisan konvolusi. Gambar diberi label sebagai 1 untuk COVID-19 dan 0 untuk pasien COVID. Misal, oke, kita lanjut saja ke bagian terakhir, yaitu adalah deteksi jaringan yang terinfeksi dari gambar CT scan paru-paru COVID-19. Pada bagian ini kami menyajikan hasil dari argumen segmentasi CNN. Arsitektur metode deteksi diilustrasikan pada gambar 9 yang ini di bawah. Ini terdiri dari 11 lapisan dengan 3 lapisan konvolusi. Gambar masukan adalah 256 gambar CT dan scan skala abu-abu pasien COVID-19 dari paru-paru mereka, dan lapisan keluaran mencakup kebenaran dasar dari gambar masukan yang digunakan dari set data COVID semisek. Dari dalam gambar ini, jaringan paru-paru pasien yang terinfeksi dari label 255 dan
titik lainnya ditunjukkan dengan angka 0. Gambar masukkan menunjukkan di wilayah utama daerah hitam menunjukkan sebagai mesra paru-paru. Daerah ini merupakan daerah di mana pasien dapat menghirup udara bebas. Wilayah ini kapiler paru-paru menyerap O2 atau jenis gas lainnya dari manusia. Setiap kerusakan di wilayah ini mengganggu sistem pernafasan manusia. Mengenai gambar input di gambar 9, wilayah abu-abu gelap menunjukkan bronkus atau bronkiolus manusia yang di tenggorokan manusia yang terhubung ke trakea sistem pernafasan manusia. Di antara wilayah hitam di bagian bawah citra paru-paru, kita dapat melihat wilayah-wilayah abu-abu terang. Bagian paru-paru ini terinfeksi oleh virus COVID-19. Mengenai wilayah ini menggunakan komputer otak merupakan tantangan mengingat potensi metode deep learning untuk segmentasi daerah dengan warna yang lebih berbeda, lebih tinggi dibandingkan gambar dengan warna yang lebih mirip. Dalam penulisan ini, daerah yang terinfeksi pertama kali deteksi dan diberi label oleh obat atau algoritma otomatis. Oleh karena itu, gambar kebenaran dasar yang terdiri dari wilayah yang terinfeksi terletak di lapisan keluaran arsitektur yang disajikan. Hasil segmentasi diilustrasikan pada gambar 10. Tentang gambar 10, kolom pertama menunjukkan gambar masukan dan paru-paru yang terinfeksi, dan sisi lain, kolom kedua menunjukkan gambar kebenaran penggilingan dari lapisan keluaran. Untuk memulai proses 70% dan gambar digunakan untuk pelatihan jaringan dan 30% digunakan untuk hasil pengujian. Hasil deteksi wilayah yang terinfeksi ditunjukkan pada kolom 3 gambar ke-10. Kita lanjut. Yang bab terakhir itu adalah bab 4, yaitu kekurangan dan solusi. Pada bagian ini kami menyajikan hasil dari algoritma segmentasi CNN, arsitektur, metode deteksi dituliskan pada gambar 9, intelligence perception dengan 3 lapis konvolusi. Oke. Ini merupakan kekurangan dan solusinya. Untuk memahami kurva Roche tentang gambar 11, 92% gambar ditampilkan di wilayah berkinerja tinggi. Hal ini juga dapat dicapai pada gambar 11C. Lebih dari 90% gambar tersegmentasi dengan akurasi lebih dari 70%. Pada akhirnya rata-rata jumlah akurasi untuk semua gambar adalah 83,84%. Kriteria terakhir adalah nilai Jaccard yang menunjukkan gambar yang dihasilkan dan kebenaran dasar dari daerah yang tempat ini. Untuk banyak gambar yang dihasilkan, nilai ini berfluktuasi di antara 0,4. Nilai yang lebih rendah ini berasal dari bintik hitam pada gambar yang dihasilkan dibandingkan dengan data kebenaran dasar. Sekian untuk pemaparan dari AI saya. Tugas ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.